Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Melanie Aulia. Di sini kita akan belajar tentang caranya meremote pada real device. Nah, di sini kita ada kabel laptop, PC, dan juga switch. Di sini juga ada port-port. Ini namanya interface. Bisa dimaksudkan dan diakses oleh access point untuk interface dan juga laptop. Nah, di sini juga ada port console yang fungsinya untuk meremote PC dan laptop menggunakan kabel yang ini. Kabel yang ini akan terhubung ke port console ini, lalu kabel yang ini akan terhubung ke PC ataupun ke laptop. Begitu saja untuk real device-nya. Lalu kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita akan menambahkan satu buah PC dan juga satu buah switch. Jika ingin meremote, kita akan menggunakan kabel yang konsol ini. Klik kabelnya lalu masukkan ke switch ini. Kalian bisa memilih menu option konsol, lalu kalau ke PC kita akan klik menu RS232. Nah, di sini jika kita ingin meremote, kita bisa masuk ke PC, lalu klik menu desktop, lalu klik terminal. Jika tampilannya seperti ini, kita bisa okekan saja. Nah, pada menu ini kita bisa mengkonfigurasinya, klik enter. Nah, di sini kalian bisa mulai mengkonfigurasi di PC-nya. Lalu yang ketiga, kita akan belajar tentang perintah dasar pada Cisco. Nah, di sini kita klik switch-nya, lalu klik CLI yang ini. Di sini ada tanda lebih besar, yang artinya kita ada pada mode user. Teman-teman bisa ketikkan tanda tanya. Nah, di sini kita bisa melihat pada mode user ini sangat terbatas ya untuk melakukan konfigurasi. Hanya bisa connect, exit, logout, ping, resume, show. Nah, yang kedua juga ada mode privilege. Kita bisa ketikkan atau enable, lalu klik enter. Nah, tanda pagar ini artinya kita berada di mode privilege. Di mode privilege ini kita juga bisa melakukan konfigurasi. Tinggal kita klik. Kita bisa melihat di sini mode yang ditampilkan lebih banyak dibanding mode user. Di sini juga ada ketikan more. More di sini itu artinya lebih ya teman-teman. Kita bisa klik enter untuk melihat lebih satu lagi mode yang bisa kita gunakan. Nah, jika ingin langsung banyak, kita bisa ketik spasi. Nah, yang tadinya SSH kita bertambah menjadi talent, terminal, write. Nah, pada mode yang ketiga kita juga ada mode global konfigurasi. Kalian bisa ketikkan di sini config, lalu klik enter. Nah, jika sudah ada tulisan config ini, kalian bisa ketikkan tanda tanya untuk melihat apa saja yang bisa digunakan pada mode global konfigurasi ini. Kalian bisa ketik tanda tanya. Nah, di sini modenya bisa lebih banyak dibanding mode privilege dan juga mode user. Kalian bisa ketik enter jika ingin melihat satu lagi. Di bawah MLS ini ada monitor, tapi jika ingin langsung banyak kalian bisa ketikkan spasi. Nah, yang tadinya sedikit sekarang menjadi banyak. Nah, di mode ini
kalian bisa lebih banyak dibanding pada mode user dan juga privilege yang sangat terbatas mengkonfigurasi. Nah, kita juga akan belajar tentang service password encryption. Di sini kita bisa menambahkan satu PC, lalu masuk ke PC ini, lalu klik CLI yang ini. Nah, pada mode ini kita bisa klik enter. Kita sudah berada di mode user, kita klik enable, enter, lalu ketika kita sudah masuk ke mode privilege, kita klik config untuk masuk ke global configuration, lalu klik enter. Nah, pada mode ini kita bisa masukkan enable password. Nah, kita di sini akan menggunakan password 123, lalu klik enter. Nah, teman-teman, jika ada tulisan invalid seperti ini, itu artinya komen yang kita masukkan itu salah. Jadi kalian bisa mengulangnya di mode config ini. Lalu kita bisa klik enter. Nah, jika sudah masuk pada mode ini, kita bisa ketikkan exit untuk keluar, exit lagi. Nah, di mode user ini kita masuk ke enable, lalu nah, teman-teman bisa lihat di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Kita klik saja. Nah, gunanya password di sini agar kita tidak kena hack. Nah, jika teman-teman bingung ketika kita sudah mengetik passwordnya tapi kok tidak kelihatan, itu memang defaultnya seperti itu ya fungsinya, agar teman yang di sebelah kita tidak bisa melihat password yang kita gunakan. Jika kalian sudah mengetikkan passwordnya, kalian bisa klik enter. Nah, di sini jika kalian lupa passwordnya apa, kalian bisa tulis show run agar kita bisa melihat password yang kita gunakan tadi. Klik enter. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, password yang kita gunakan itu apa, enable password 123. Tapi password yang seperti ini tidak aman ya teman-teman. Jika ingin lebih aman, kalian bisa menggunakan password yang secret. Caranya yaitu kalian bisa masuk ke mode privilege, lalu klik enter. Kalian bisa ketikkan enable secret. Misalnya kita akan menggunakan kodenya tuh Cisco. Nah, kalian bisa klik enter, lalu kalian bisa klik exit, kita keluar, exit lagi. Nah, di sini kita akan mencoba apakah password itu masuk apa tidak. Kalian bisa klik enter, lalu setelah mode user kalian bisa ke mode privilege, masukkan password Cisco yang tadi atau password yang secret, lalu kalian klik enter. Nah, di sini kita bisa ke mode show run, klik enter. Nah, bisa dilihat ya teman-teman perbedaannya antara enable secret dan enable password. Di sini enable secret itu sangat aman ya teman-teman karena tidak terlihat, sementara enable password itu terlihat. Tapi jika kalian ingin ke enable password kalian seperti enable secret yang terblokir, kalian bisa
kalian bisa ke mode privilege, lalu kalian ke mode global configuration, klik enter. Nah, di sini kalian tulis service password, encryption. Nah, kalian bisa ketik enter di sini. Jika sudah, kalian bisa keluar atau exit. Kita keluar sekali lagi. Nah, di sini kita masuk ke mode privilege. Setelah itu masukkan passwordnya. Nah, kita akan ke show run untuk melihat apakah sudah terblokir atau tidak. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, enable password ini sudah terblokir. Tapi enable password ini tetap tidak aman ya teman-teman, karena bisa terbaca. Nah, di sini teman-teman bisa copy passwordnya. Nah, kalian bisa masuk ke webnya, lalu kita mempaste password yang tadi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, passwordnya itu bisa terlihat. Jadi, enable password itu gampang terhack. Jadi lebih aman jika kita menggunakan password yang secret saja. Kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kita siapkan satu buah router. Di sini saya akan menggunakan router yang 1841. Lalu kita tambahkan juga switch satu di sini. Kita juga akan tambahkan switch di sini. Lalu tambahkan dua PC di sini. Satu buah PC di sini. Nah, kita akan menyambungkannya menggunakan kabel automatical yang ini di sini. Nah, lalu ke sini. Lalu kita akan menghubungkannya juga dengan switch. Nah, di sini segmen 1 dan ini segmen 2. Pada segmen 1 kita akan memberikan IP address (10.10.0/24) dan pada segmen 2 kita akan memberikan IP address 10.20.20.0/24. Interface atau FA00, IP-nya 10.10.10.1 dan PC di segmen 1 kita akan memberikannya 10.10.10.2 ya, dan di PC 2 nya kita akan berikan 10.10.3. Nah, di segmen 2 atau PC yang sendiri ini kita akan berikan IP 20.20.20.2 dan interface-nya atau FA01-nya kita akan berikan IP 20.20.20.1.
Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasinya melalui router. Masuk ke router ini, lalu klik CLI yang ini. Nah, di sini kita bisa ketikkan no, lalu enter. Pada mode user ini kita ketikkan enable. Lalu pada privilege kita ketikkan confi atau duration terminal. Oke, klik enter lagi. Nah, pada mode global configuration ini kita akan ketikkan INT atau interface FA00. Lalu kita klik enter lagi. Nah, pada config if ini kita akan masukkan IP address-nya yang tadi 10.10.10.1. Nah, jangan lupa kita masukkan juga subnet mask-nya 255.255.255.0 karena slice 24. Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita akan ketikkan no shutdown. Nah, kita klik enter lagi. Di sini kita klik exit sekali. Lalu di sini kita masuk ke INT lagi. Masuk ke interface yang FA01. Nah, kita bisa klik enter, lalu kita masukkan juga IP address yang tadi. Kita masukkan juga IP address yang FA01 20.20.20.1. Jangan lupa juga subnet mask-nya 255.255.255.0 karena sama size 24. Lalu kita bisa klik enter. Nah, pada sini kita akan menyalakannya no shutdown. Klik enter. Lalu di sini kita exit lagi. Nah, jangan lupa untuk ketikkan root agar tersimpan. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kabel yang interface yang FA00 dan FA01 ini sudah menyala atau belum. Kita bisa ketikkan show IP interface brief. Nah, lalu jika sudah kita klik enter. Nah, bisa terlihat di sini Fast Ethernet 00 dan Fast Ethernet 01 itu sudah menyala. Tulisannya jika sudah menyala itu akan seperti yes manual up. Nah, up sudah up dua-duanya ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini juga sudah ada IP-nya. Lalu kita masukkan juga IP di PC-nya. Kalian bisa klik PC, lalu ketik desktop, lalu kalian bisa masuk ke IP configuration, lalu kalian di sini masukkan IP yang ini, IP PC 1 10.2. Masukkan juga subnet mask-nya 255.0. Nah, kalian juga jangan lupa memasukkan default gateway-nya atau IP Fast Ethernet 00.
tadi pas Ethernet 00 IP-nya 10.10.10.1. Nah, jika sudah, kalian bisa keluar, lalu kita akan mengkonfigurasi yang PC kedua di segmen 1. Titik 3, dan di sini subnet masknya 255.255.0. Jangan lupa default gateway-nya titik 1. Nah, jika sudah, kalian bisa keluar, lalu kalian juga harus mengkonfigurasi yang di segmen PC yang di segmen 2. Nah, ini IP ini 20.20.20.2 dan subnet masknya 255.255.0. Default gateway-nya 20.20.20.1. Nah, jika sudah semua terkonfigurasi, kita akan mencoba mengepingnya menggunakan surat. Ini enter ini dulu. Nah, bisa terbaca ya di sini. Ini successful. Lalu kita akan mencobanya PC1 ke sini. Nah, successful juga ya. Lalu kita mencobanya dari sini ke sini. Nah, teman-teman, untuk percobaan pertama kali memang selalu gagal ya. Tapi kita akan coba lagi yang kedua kali. Nah, di sini tertulis successful. Jadi percobaan pertama itu memang selalu ada kendala atau failure. Tapi, nah, kedua ketiganya selalu benar. Successful semua ya teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang perintah N. Kalian bisa masuk ke CLI yang ini lagi, lalu nah, kalian bisa ke menu user, lalu klik lagi ke menu privilege. Kalian bisa ketikkan T. Nah, enter lagi, lalu kalian bisa ketik interface FA00. Nah, kalian bisa ketikkan exit. Nah, pada menu jika kalian ketikkan exit di sini, kalian akan kembali ke mode global configuration. Berbeda dengan N, kita akan mencobanya interface FA0 size 0. Kita klik enter. Nah, berbeda dengan menu exit, kita akan mengetikkan di sini N. Nah, di menu N kalian bisa kembali ke mode privilege. Di sini kita bisa terlihat ini mode privilege. Di mode N ini kita akan kembali ke mode privilege, sementara di mode exit kita akan kembali ke mode global configuration. Nah, itu ya teman-teman dalam mode N. Nah, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih yang telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa.